like, dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu adik-adik, kita kembali beribadah kepada Tuhan. Marilah adik-adik kita mempersiapkan hati kita memasuki doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memelihara, menolong kami sampai saat ini. Tolong kami hendak beribadah, kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, juga ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ketika kita bangun tidur, kita mendengar suara burung, kita melihat bunga, kita melihat pohon. Semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan berkuasa menciptakan segala sesuatu hanya dengan firman-Nya. Mari kita menyanyikan pujian Semesta Bernyanyi. Waktu kita suka, waktu kita duka, ketika kita hendak berpergian ke tempat yang sulit, Tuhan selalu ada dan beserta dengan kita. Yuk kita bersama-sama kita mendaki-daki, kita melintasi alam ini, dan kita percaya bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Kudaki-daki. Terbang luar angkasa.
Adik-adik tahu nggak berapa jumlah perjanjian lama? Hayo. Wah, pasti tahu kan? Jumlah perjanjian lama itu ada 39 kitab. Perjanjian baru ada berapa? Ayo. 27 kitab. Jadi semuanya di dalam Alkitab menurut LAI itu ada 66. Mari kita belajar bersama-sama untuk kembali menghafal kitab perjanjian lama yang 39 itu dalam satu pujian perjanjian lama ya. Kita mari bersama-sama nyanyikan lagu ini. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasanya adik-adik, pilih uang yang bagus, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Masukkan uangnya ke dalam amplop yang sudah tersedia, lalu kita tutup dan adik-adik simpan amplop ini. Nanti suatu saat kita beribadah bersama, adik-adik bawa amplop ini untuk dibawa sebagai persembahan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita rindu firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberi sedikit persembahan yang berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini untuk dipakai bagi pelayanan Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan, tenang
Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan Lause di ibadah minggu online. Anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat semua ya? Mama papa juga sehat? Ya, Lause selalu berharap dan mendoakan supaya anak-anak dan semua keluarga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan beribadah lagi walaupun secara online. Tapi kalau kalian mempunyai satu rasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, mau sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberkati ibadah kita. Yuk anak-anak, kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak, hari ini Lause akan mengajak anak-anak pergi ke dapur Mama. Nah, anak-anak lihat ya, Mama di dapur pasti punya beberapa pisau. Tidak mungkin Mama cuma punya satu pisau saja. Karena kalau Mama membutuhkan pisau untuk memotong daging, Mama mungkin pakai pisau yang ini yang besar, ya. Nah, kalau misalnya Mama akan mengiris bawang, Mama mungkin pakai pisau yang kecil. Atau Mama mungkin membutuhkan sesuatu untuk digunting-gunting. Mama punya juga alat untuk menggunting. Anak-anak, Mama itu mempunyai banyak pisau karena apa? Karena berbagai macam kebutuhan Mama. Nah, jadi jika Mama akan membuat sesuatu, pasti Mama akan menggunakan pisau sesuai dengan kebutuhan Mama. Tidak mungkin kalau Mama akan mencincang daging, Mama menggunakan pisau yang kecil ini. Ya, jadi semua pisau ini ada bentuknya, ada fungsinya tersendiri dan akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, apa hubungannya firman Tuhan hari ini dengan pisau-pisau yang ada di dapur Mama? Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita ambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ayo kita dengarkan. Anak-anak, setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Tuhan Yesus pergi ke padang gurun untuk berpuasa. Berpuasa? Anak-anak tahu apa itu berpuasa? Ya, berpuasa itu tidak makan dan tidak minum. Untuk apa? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Wah, Tuhan Yesus berpuasa. Berapa lama ya? Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Wah, lama sekali ya. Tapi itu dilakukan Tuhan Yesus untuk mempersiapkan dirinya memulai pelayanannya. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun, maka datanglah iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Iblis mencobai Yesus untuk menjatuhkan dan menggagalkan rencana pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Terutama ketika Tuhan Yesus akan menjadi juru selamat bagi kita semua. Pencobaan apa saja yang diberikan iblis kepada Tuhan? Ayo kita lihat satu persatu. Anak-anak, iblis tahu Tuhan Yesus itu sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Yang sudah pasti ada satu kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan tubuhnya sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus pasti merasa lapar. Dia ingin makan. Sekalipun Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sejati, tapi Tuhan juga manusia yang sejati. Tuhan merasakan rasa lapar sama seperti kita. Karena itu, iblis datang dan mencobai. Wah, Yesus, bukankah engkau lapar setelah berpuasa? Jika engkau benar anak Allah, perintahkan batu-batu ini
menjadi roti. Wah, Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Seharusnya Tuhan Yesus bisa. Karena saat itu juga Tuhan Yesus merasa lapar. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Tuhan Yesus mengalahkan godaan pertama dari iblis ini dengan firman Tuhan yang ada di dalam Ulangan 8 ayat 3. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan iblis yang pertama ini tidak mudah untuk dihadapi. Karena ini kebutuhan Tuhan Yesus yang sebenarnya. Kebutuhan seorang manusia, yaitu rasa lapar. Dan itu diperlukan untuk bertahan hidup. Tetapi melalui hal ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus lebih setia, lebih taat, dan lebih mengutamakan kehendak Allah daripada keinginan tubuhnya sendiri. Itu bukan berarti makan atau kebutuhan tubuh lain tidak penting. Tentu saja hal itu penting. Tapi kalau untuk mendapatkan makanan itu kita harus melanggar firman Tuhan, tentu itu tidak baik. Kita tetap harus mengutamakan firman Tuhan. Nah, anak-anak, setelah Yesus bisa melewati pencobaan yang pertama itu, iblis tahu apalagi ya yang harus dicobai di dalam Yesus itu. Di ayat yang ke-5 dan ke-6, iblis datang kembali untuk mencobai Yesus. Wahai Yesus, jika engkau benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuhan Yesus digoda lagi untuk hal yang ini. Apakah tergoda? Oh, tidak anak-anak. Tuhan Yesus tetap mengalahkan godaan iblis ini dengan firman yang ada di dalam Ulangan 6 ayat 16. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan ini diberikan iblis supaya Tuhan Yesus jatuh di dalam dosa kesombongan. Coba kita berandai-andai, misalnya saja Yesus menurut bujuk rayu iblis dan Yesus menjatuhkan diri dari atap bait Allah itu, lalu turun ke darat, lalu malaikat-malaikat menolong Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak cedera, tidak luka sedikit pun. Maka tiba-tiba Tuhan Yesus akan menjadi sosok yang terkenal, disanjung oleh manusia. Bayangkan kalau ada orang yang jatuh dari lantai 100 dan ternyata orang itu tidak luka, pasti itu luar biasa sekali. Nah, jika ini dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka rasa bangga diri, rasa sombong yang luar biasa akan muncul. Karena pada dasarnya setiap manusia senang sekali kalau disanjung orang, senang sekali kalau mendapat pujian dan disegani oleh orang-orang. Tetapi Tuhan Yesus tidak jatuh pada pencobaan ini. Karena Tuhan Yesus tahu ada firman yang mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus tetap menggunakan firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan iblis. Melakukan firman Tuhan itu adalah kehendak Allah. Dan bukan memanfaatkan firman itu untuk masuk ke dalam kepentingan diri sendiri. Jangan lupa, kita harus mendahulukan kehendak Allah, taat kepada firman, dan tidak selalu mementingkan diri sendiri dan melawan kehendak Allah.
Nah anak-anak, setelah 2 kali iblis mencobai Tuhan Yesus, tidak berhasil. Iblis berpikir lagi, apalagi ya supaya Tuhan Yesus bisa jatuh ke dalam dosa. Wah, dia pikir-pikir, satu hal lagi, saya akan jatuhkan Tuhan Yesus di dalam dosa kekuasaan. Kalau kita lihat anak-anak di ayat 8 dan 9, kembali iblis mendatangi Tuhan Yesus. Wahai Yesus, coba lihat sekelilingmu. Dunia begitu luas dan indah. Semuanya akan kuberikan kepadamu. Hanya satu syaratnya. Kamu cukup menyembah kepadaku. Hah? Tuhan Yesus disuruh menyembah iblis. Dan bayarannya memberikan semua kekuasaan untuk dunia ini. Tuhan Yesus bisa melakukannya? Bisa. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Tuhan Yesus tidak jatuh di dalam dosa kekuasaan. Lalu Tuhan Yesus mengingat akan firman di dalam Ulangan 6 ayat 13. Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Anak-anak, di situ Tuhan Yesus melihat bahwa iblis akan menutup pandangan Tuhan Yesus kepada kuasa Allah. Seolah-olah yang berkuasa di atas dunia ini hanya iblis saja. Seolah-olah semua kemegahan dunia adalah milik iblis dan ada di dalam kuasa iblis. Ini bohong dan tidak benar. Karena hanya Tuhan Allah saja yang berkuasa. Dan seluruh alam semesta, tidak hanya bumi ini saja, tetapi seluruhnya adalah milik Allah. Surga dan neraka adalah juga milik Allah. Karena semua adalah milik Allah, maka hendaklah semua makhluk tunduk dan menyembah kepada Allah. Termasuk si iblis itu, dia harus tunduk dan patuh serta menyembah Allah. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak tergoda dengan semua pencobaan iblis dan tetap bersandar kepada Allah. Sekalipun tubuhnya lemah sekali setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Ada kesamaan cara Tuhan Yesus di dalam memenangkan pencobaan iblis itu. Dan itu menjadi senjata Tuhan di dalam mengalahkan iblis. Ada yang tahu apa senjata yang dipakai Tuhan Yesus? Ya, benar. Yesus memakai firman Tuhan untuk mengalahkan pencobaan-pencobaan iblis. Coba ingat kembali cerita barusan. Pencobaan 1, iblis menyuruh batu menjadi roti. Tuhan Yesus memakai firman dari Ulangan 8 ayat 3. Pencobaan kedua, ketika disuruh menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah, Tuhan Yesus memakai dari kitab Ulangan 6 ayat 16. Pencobaan ketiga, diberikan kuasa memiliki semua kerajaan dunia jika menyembah iblis. Tetapi Tuhan Yesus tetap memakai firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 13. Jadi anak-anak, seperti mama kita yang memakai pisau-pisau kita untuk berbagai kepentingan, berbagai kebutuhan. Karena pisau itu alat untuk memotong sesuatu, senjata untuk mengerjakan sesuatu. Demikian juga Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan sebagai senjata untuk mengalahkan godaan iblis. Karena firman Tuhan itu merupakan senjata yang ampuh buat Tuhan Yesus, juga buat kita untuk mengalahkan bujuk rayu iblis. Ya anak-anak, karena itu bagaimana ya kita bisa seperti Tuhan Yesus yang selalu menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis? Kalau iblis datang menggoda kita, menurut anak-anak, apakah iblis datang dengan wajah yang menyeramkan,
pakai baju hitam, lalu dengan suara yang seperti nenek sihir menakuti kita. Apakah seperti itu? Kalau misalnya seperti itu, pasti kalian juga akan lari dulu. Kalian akan tahu, wah itu pasti iblis, lalu kalian akan pergi menjauh. Nah, tapi seringkali iblis datang bukan dengan cara seperti itu. Kita tidak tahu apakah itu iblis yang membisiki kita atau bukan. Itu tidak bisa terlihat dengan jelas oleh mata kita. Seringkali iblis datang dalam bentuk bujukan-bujukan, bisikan-bisikan dari teman-teman. Misalnya menyuruh kita untuk melawan guru, atau misalnya bujukan adik kakak kita, tetangga kita untuk melawan orang tua. Nah, atau bisa itu juga berupa buku-buku komik yang kita ingin terus saja membaca, tidak mau berhenti-berhenti. Atau misalnya kita game. Nah, game yang paling sering kali membuat kita lupa segalanya. Apalagi sekarang semuanya harus di rumah. Kita juga tidak bisa main keluar, tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara, tidak bisa pergi ke sekolah. Wah, itu sungguh sesuatu yang sangat mengesalkan sekali. Nah, game itu satu-satunya penghibur kita. Tetapi itu juga bisa jadi menjadi iblis yang tidak terlihat oleh mata kita. Tapi itu yang terus membisiki kita untuk terus main game. Nah, sulit sekali kan anak-anak kalau sudah main game, seringkali kita lupa waktu. Coba kalau anak-anak sudah main PUBG, main Mobile Legend. Waduh, sudah ya, mama papa panggil pun kita tidak dengar. Tugas-tugas di sekolah yang harus diselesaikan lupa, semua terbengkalai. Wah, bagaimana ya? Perintah orang tua pun sudah tidak dihiraukan lagi. Aktivitas sehari-hari tidak beraturan. Semuanya, tugas-tugas online pun, sudah semuanya kacau anak-anak ya. Nah, mulailah di situ muncul ketidaktaatan. Kita sudah lupa akan firman Tuhan. Saat inilah pengaruh iblis akan terus merasuki pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita. Dengan mudahnya iblis akan mengatur aktivitas kita sehari-hari. Dan semuanya tidak kita sadari. Iblis tahu kelemahan kita. Makanya iblis akan terus membuat kita semakin lupa dan semakin jauh dari ketaatan. Aduh, Lause, gimana ya? Kan susah, apalagi saat-saat sekarang ini. Wah, susah sekali lah untuk mengatur, untuk taat. Kadang-kadang juga sering ada jengkel, Lause. Nah, gimana ya? Gimana jalan keluarnya? Nah, sekarang Lause akan berikan satu perumpamaan ya. Mungkin ini bisa membantu kalian. Ya, ini anak-anak ya. Lause punya satu tempat air ya. Lalu Lause punya satu ini ya. Lause ambil satu ini. Batu. Ya, anak-anak. Batu. Masukkan. Nah, batu ini tenggelam. Ya, batu ini tenggelam anak-anak. Ini dia, kita bisa lihat batu ini ada di dalam, tapi batu ini tenggelam. Diam saja. Seperti kita, anak-anak, kita dengar firman Tuhan. Kita tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Kita juga tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Pasif, tidak terlihat oleh orang-orang. Orang-orang di lain juga di luar tidak tahu bahwa kita adalah orang Kristen, kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita tenggelam di dalam kumpulan anak-anak sekolah minggu, tenggelam di dalam keluarga Kristen. Nah, yang kedua, Lause punya ini. Nah, Lause punya gabus ya. Lause masukkan gabus ini di dalam air. Nah, gabus ini tidak tenggelam. Gabus ini terapung. Nah, ini juga sama, seumpama kita anak-anak yang ada selalu mendengarkan firman Tuhan. Juga suka menghafal ayat, ikut paduan suara, aktif di gereja. Orang-orang bisa lihat, oh kelihatan ya,
karena terapung. Kita bisa lihat, oh ini orang Kristen, oh ini anak Tuhan. Kalau ke gereja bawa Alkitab, tapi tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi kita tidak mau seperti batu atau tidak mau seperti gabus juga. Kita mau seperti busa ini, seperti spons ini ya. Spons ini kita masukkan dalam air. Ketika kita masukkan dalam air ini menyerap ke dalam spons ini. Seperti firman Tuhan yang kita baca, ayat nats Alkitab yang kita hafalkan, lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan, aktivitas paduan suara yang selalu kita ikuti, kita serap ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Lalu bukan saja hanya diserap, tapi firman Tuhan itu bisa kita keluarkan. Nah, ketika kita peras seperti ini, airnya, firmannya bisa kita keluarkan. Orang-orang bisa melihat bahwa kita mempunyai firman di dalam kehidupan kita. Kita bisa gunakan firman itu di dalam hidup kita. Maupun kita di sekolah ataupun kita di rumah, kita melaksanakan firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Kita taat pada firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Nah, kita mau seperti yang mana? Mau seperti batu? Mau seperti gabus yang cuma terapung-apung aja kelihatan di luar? Atau mau seperti busa ini yang bisa menyerap firman tapi juga bisa menggunakannya, bisa mengeluarkan firman itu? Nah, anak-anak, begitulah semestinya kehidupan kita. Membaca, mendengarkan firman Tuhan, lalu kita menyimak cerita dari Lause Sekolah Minggu. Tapi bukan hanya untuk dilihat orang saja atau disimpan di dalam hati, tidak diperlihatkan apa-apa, tidak ada karyanya. Tetapi kita bisa menggunakan semua firman Tuhan itu dengan ketaatan kita. Nah, bagaimana Lause? Apakah kita harus menghafalkan semua ayat yang ada di Alkitab? Oh, Lause juga tidak bisa menghafalkan semua ayat yang ada di Alkitab. Nah, kita bisa belajar 1, 2, 3, 4 ayat-ayat Alkitab yang Lause Sekolah Minggu selalu berikan natsnya untuk kita pelajari, untuk kita hafalkan. Memang mungkin seperti pisau-pisau tadi, tidak semuanya kita akan gunakan. Tapi pada saat kita menemukan masalah apa, kita bisa menggunakan ayat firman Tuhan yang mana. Ketika kita menemui kesulitan apa, kita bisa menggunakan ayat firman Tuhan sebagai pisau kita, sebagai senjata kita untuk melawan iblis. Nah, anak-anak, kita pikir juga ya, gimana sih Lause? Saya juga masih gak ngerti ya gimana caranya ya. Nah, misalnya ya anak-anak, saat ini kita masih sedih aja. Kenapa ya corona ini masih belum selesai-selesai? Ingatlah, Amsal 17 ayat 22. Atau misalnya kita ini ingin sekali karena tugas-tugas di sekolah banyak sekali, jengkel setiap hari. Ingat, kita punya pisau yang lain, yaitu Efesus 4 ayat 26. Ya. Terus misalnya kita tuh jengkel sama papa mama karena tiap hari harus mengingatkan saya, marah sama saya karena saya susah sekali buat tugas-tugas online. Ingat, di Keluaran 20 ayat 12, apa coba? Ya. Terus misalnya kita itu tugas banyak sekali, malas sekali mau mengerjakannya ya. Nah, kita ingat, ada ayat firman Tuhan mengenai semut di Amsal 6 ayat 6. Ya. Nah, banyak sekali anak-anak nats Alkitab di dalam firman Tuhan itu yang bisa menjadikan senjata kita untuk melawan iblis. Nah, ini juga kita tidak bisa mengandalkan hanya kita menghafal ayat firman Tuhan saja. Kita punya satu nats Alkitab, yaitu dari Yakobus 4 ayat 7. Nah, anak-anak yang ada Alkitab coba baca ya. Buka dulu Yakobus 4 ayat
7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, jadi itu ada 2 kata kerja. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ya, itu tidak bisa jalannya satu-satu, harus berjalan berbarengan. Tunduk dan lawan. Kita kalau cuma tunduk saja kepada Tuhan, taat saja kepada firman Tuhan, tidak mau mengerjakan apa-apa, maka iblis akan terus melawan kita. Iblis akan terus menyerang kita. Atau kita tidak taat kepada Allah, tidak ikuti firman Tuhan. Nah, iblis akan terus melawan kita. Nah, bagaimana? Jadi anak-anak tunduk kepada Allah dan melawan iblis, berbarengan kita kerjakannya. Jadi iblis akan lari daripada kita. Ya, sekali lagi ya, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ingat ya, itu juga satu nats yang bisa menjadi pisau kita. Anak-anak, sekarang kita akan praktekkan ya salah satu dari firman Tuhan yang tadi. Hari ini adalah Hari Ibu Internasional. Nah, kita praktekkan senjata firman Tuhan kita dari Keluaran 20 ayat 12 tentang hormatilah ayah dan ibumu. Ayo sekarang kalau ada mama kita akan peluk mama kita. Kita ucapkan terima kasih mama, terima kasih mami, atau I love you mami, I love you mama. Atau misalnya kalau tidak ada mama di samping kita, ada emak, ada oma, ada nai-nai, kita boleh peluk mereka dan ucapkan terima kasih kepada mereka. Atau mungkin juga ada ii kita, tante kita boleh ucapkan terima kasih kepada mereka. Kita katakan I love you mama, I love you oma, ya. Yuk, Ibu Lause kasih waktu ya, beberapa detik ya. Ayo mulai, 1, 2, 3. Sudah ya anak-anak ya? Nah, bagus sekali. Itu salah satu kita mempraktekkan firman Tuhan ya. Nah, sampai saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ibadah online selesai. Kita akan mempelajari lagi firman Tuhan di minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat ya anak-anak ya. Tetap rindu dan tetap terus ingin mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kita seperti Tuhan Yesus. Dia mempunyai hikmat. Karena itu biarlah setiap apa yang kita punya kita juga kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, mari kita menutup ibadah kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan di dalam ibadah pada hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan. Pada saat ini juga kami rindu berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong agar kondisi di Indonesia dan di dunia ini boleh kembali dipulihkan dan kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh sanggup melakukan segala perkara, Allah yang senantiasa menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, setiap langkah hidup kita senantiasa kita ikut Tuhan. Kita akan naikkan pujian setiap langkahku ikut Tuhan. Selalu berdoa, selalu waspada.